Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita akan seperti biasa membuat tutorial untuk kawan-kawan semua, yaitu tentang tutorial bagaimana cara membuat data kontur. Nah, dalam pembuatan data kontur ini kita harus, kalau berdasarkan aturannya, pembuatan data kontur ini kan kita perlu menyesuaikannya dengan skala. Biasanya dalam rumus pembuatan intervalnya kan ada kontur interval sama dengan berapa itu, 1/1000 dibagi skala atau berapa. Tapi kalau intinya pokoknya skalanya berapa dibagi dengan 2000. Nah, itu nanti menjadi kontur interval yang akan kita jadikan sebagai interval konturnya. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, ini rambutnya kurang well. Oke, nah di sini kita sudah menyiapkan data konturnya ya. Ini data dem, data kontur. Ini data demnya. Nah, ini data dem di wilayah Kendal. Nah, jadi dalam pembuatan garis kontur ini kita harus menyiapkan data demnya terlebih dahulu. Nah, jangan lupa juga untuk data demnya kita atur ke zona UTM di wilayah yang teman-teman akan buat. Nah, ini kalau misal teman-teman ingin mendapatkan data dem, bisa mengambil di Indonesia Geospasial atau bisa mengambil di data dem. Nah, sesuai dengan sumber yang teman-teman ketahui. Nah, kalau sudah, kita pastinya biar ke crop sesuai dengan wilayah admin, kita harus potong dulu dengan cara extract by max. Kemudian kita langsung lanjut ke proses pengolahannya. Oke, maaf tadi belum ketampil guys. Oke, ini kita tampilkan. Nah, ini kita sudah punya data yang kita jelaskan tadi, yaitu data dem. Nah, kita ulangi lagi si data dem ini. Langkah pertama, kalau misal kita pakai data dem se-Indonesia, kita harus potong dulu dengan cara extract by max. Setelah kita potong, kita atur koordinat sistemnya sesuai zona UTM yang ada di wilayah yang teman-teman buat gitu. Misalnya di Jawa itu, di Jawa Tengah biasanya zona UTM-nya 49S, Jawa Barat biasanya 48S, Jawa Timur biasanya 50S, dan seterusnya sesuai zona UTM yang ada di Indonesia. Itu teman-teman bisa cross check di Google gitu ya. Nah, kalau sudah misalnya sudah dipotong, sudah diatur koordinat sistemnya, kita menuju ke kontur. Nah, ini bisa kita klik di Art Toolbox, terus kita pilih di Spatial Analyze Tool, terus pilih bagian Surface, kita pilih Contour. Nah, atau bisa pilih di search biar cepat, terus kita ketikkan Contour. Oke, ini pilih di Spatial Analyze Tool. Nah, kita pastikan juga dulu peta yang akan kita layout itu dengan skala berapa. Nah, misal kita atur skalanya 200.000. Nah, ini kita sudah atur skalanya 200.000. Setelah kita atur 200.000, berarti kontur intervalnya adalah 100. Jadi jarak antara ketinggian satu dengan ketinggian yang kedua itu adalah 100 meter. Nah, sedangkan ini untuk, kalau nggak salah, kontur interval minor atau mayor ya. Nah, untuk kontur interval yang tebal. Nah, kemudian yang kedua, kontur interval yang kedua untuk sebagai pendukungnya, selisih antara 100 dan 200 ini berapa? Itu kita buat ya, kita bagi 5. Jadi kontur intervalnya 20. Nah, jadi setiap kenaikan perbedaan garis kontur di kontur interval yang pendukung itu adalah 20. Jadi 100, 120, 140, 160, 180 dan 200. Nah, langsung saja kita ke tahapnya. Kita klik search, terus kontur, kita klik Spatial Analyze Tool, terus kita klik dem. Kita masukkan ke input raster,
Setelah kita masukkan ke input raster, pastikan output feature class-nya kita pilih lokasi penyimpanan. Misalnya kita buat folder kontur. Nah, ini kita buat CI 100, kontur interval dengan jarak atau distance 100. Nah, ini kontur intervalnya kita isikan 100. Untuk selebihnya kita tidak perlu isi lagi, kita cukup sesuaikan dengan, kita cukup menunggu proses dari ArcGIS yang dilakukan. Kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil kontur interval dengan kontur 100 meter dengan jarak interval 100 meter. Nah, kemudian ketika kita akan lanjut ke yang kontur interval yang kedua, yaitu dengan jarak 20. Kita klik lagi dengan data DIMNAS ini, kemudian kita pilih lokasi penyimpanan, CI-nya 20. Save 20. Langsung saja kita OK. Nah, ini, jadi nanti untuk tata letak layoutingnya kita atur di atas, kemudian kita pilih atur ketebalannya, misalnya ini hanya sekedar 0,2 atau 0,3. Terus ini kita pilih yang ini atau yang ini, terserah yang terlihat seperti apa. Terus yang ini juga kita buat ketebalannya misalnya tetap seperti ini atau mau kita ubah, terserah kalian. Yang penting kalau prinsip dari layouting itu tertampil dan keterangannya terlihat. Nah, langkah selanjutnya ketika proses ini kita menampilkan labeling. Nah, dalam proses labeling ini ada beberapa yang perlu kita atur. Yang pertama, ini masih layout kasar ya. Ini misal kita buat seperti ini. Ini masih layout kasarnya. Nah, untuk settingnya kita klik layer, kita klik properties, kemudian kita klik general. Nah, di sini kita ubah yang label engine, kita pilih Maplek label engine, Maplek label engine. Ketika sudah, kita klik yang di bagian OK. Nah, OK lah, OK. Nah, terus kita klik bagian kontur interval ini, kita klik properties. Terus ini kita masuk di tahap labeling ya. Nah, kita pilih yang bagian label fitur, klik, kemudian kontur diklik, kita klik yang ketebalannya, terus kita berikan outline pada label konturnya. Kita klik edit simbol. Kemudian kita pilih yang bagian max. Nah, ini kita atur. Dan di bagian size ini merupakan keterangan yang akan menampilkan ketebalan dari outline pada label yang kita buat. Nah, kalau misalnya ukuran 8, berarti kita buat menjadi 0,8 atau mungkin 1 gitu. 1 juga bisa. Nah, kita klik OK, terus OK. Nah, kalau ini sudah, kita klik placement properties, kita atur menjadi contour placement, optionnya kita pilih seperti ini atau mungkin terserah teman-teman. Terus itu saja cukup, kemudian klik OK, apply, terus OK. Kita coba lihat, kita zoom. Nah, di sini menunjukkan keterangan dari label yang kita buat. Nah, sekiranya ini masih terlalu tebal, kita atur menjadi lebih kecil lagi, misalnya menjadi 4 atau 5 atau 6, pokoknya sesuaikan dengan tampilan layout yang kalian buat. Misal 6, misal 5. Nah, ini kita atur lagi untuk outline-nya karena ini masih terlalu tebal ya. Kita klik outline, maksudnya kita atur 0,7. Nah, misalnya ini sekiranya sudah cukup,
biar beta kita bisa lebih cantik, kita bisa tampilkan hillshade. Nah, hillshade ini teman-teman bisa download di Indonesia Geospasial atau sumber-sumber yang menyediakan data seluruh Indonesia, atau di data Dinas terus kalian olah menjadi data hillshade. Ini karena saya sudah pernah olah, jadi saya masukkan yang sudah ada saja. Nah, ini tabel hillshade-nya. Terus kita properties, ini kita taruh atas, kita properties, kita buat transparansinya 40. Oke. Nah, ini nanti tinggal teman-teman tutup yang bagian sini biar warnanya menjadi putih, atau dengan cara-cara yang teman-teman bisa lah. Nah, kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan hillshade di wilayah Kendal, ini bisa kita ekstrak BMAX juga. Terus kita Indonesia kita tarik, terus misal kita sesuaikan dengan ini. Nah, ini harusnya tadi kita simpan pada lokasi penyimpanan. Nah, tapi tadi lupa nge-save-nya. Terus ini kita ubah jadi warna putih. Yang ini tadi masih ditandai. Ya, seperti ini kurang lebih teman-teman untuk hasilnya. Ini beta dengan skala 200.000. Nah, setelah itu kita tinggal lengkapi seperti data, seperti gridnya, kemudian kita bisa atur lagi untuk labelingnya biar jelas, kita kasih batas kecamatan, batas kabupaten. Nah, seperti itu. Jadi karena kita cukup hanya sekedar membuat garis kontur, kita cukup sampai sini saja. Ini nanti kalau kita ekspor, ini nanti ketebalannya nggak terlalu terlihat seperti ini, tapi karena ini masih di proses ArcGIS, jadi masih tertampil seperti ini ya. Oke, terima kasih. Seperti saja teman-teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman semua supaya informasi ini bisa diketahui oleh khalayak ramai. Oke guys, see you guys. Thank you.